masuk di akhir daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. 21 kah? 21 22. 21 ya. Ada yang 22, ada yang 21. Kita masuk daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, yang mana kita ketahui 10 terakhir inilah yang menjadi penentuan. 10 terakhir dari bulan Ramadan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa akhiruhu itqun Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan awalnya di situ Allah Subhanahu wa taala 10 awal daripada bulan Ramadan Allah mencucurkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kita lihat di awal-awal Ramadan ramai orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, di pertengahan di bulan Ramadan itu wa ausatuhu, di pertengahan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengobralkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Diobralkan pengampunan Allah. Siapa yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah di 10 pertengahan dari bulan Ramadan, memperbanyak ibadah. Alhamdulillah, setelah kita lalui bersama 10 pertengahan di bulan Ramadan, telah kita lalui dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penentuan di akhir-akhir bulan Ramadan, kata Nabi SAW, wa akhiruhu itqun minan nar. Di akhir-akhir Ramadan, 10 terakhir daripada bulan Ramadan, di situ adalah pembebasan daripada api neraka. Insya Allah semua kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada nama kita termasuk daripada orang-orang ahlin nar, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat 10 terakhir di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita dihapuskan nama kita sebagai penghuni neraka. Ya, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala mengobrol daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan stempel kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, stempel dengan stempel itqun minan nar, hamba-hamba yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, yang mana kita ketahui 10 terakhir di bulan Ramadan inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih giat. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih al-ijtihad, al-jiddi wal ijtihad, lebih bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal beliau semangat, di pertengahan beliau semangat, di akhir-akhir beliau tambah semangat. Itulah bentuk cinta Nabi terhadap Ramadan. Kenapa? Semakin terkikis bulan Ramadan, semakin hari semakin menghilang bulan Ramadan, saat itu Nabi SAW semakin giat, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu tanda cinta. Kan kita dengar man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Yang sering kita dengar hadisnya, barang siapa yang senang, gemar akan masuknya bulan Ramadan, dakhalal jannah. Tak kala masuk bulan Ramadan, 1-2 hari lagi masuk bulan Ramadan, atau 1 bulan masuk bulan Ramadan, kita senang. Saat masuk bulan Ramadan senang kita, luar biasa. Senang. Tapi di akhir-akhir sedih kita. Di akhir-akhirnya sedih. Inilah perangai mereka orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Di awal mereka senang, kenapa? Menemui Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan mereka sedih, kenapa? Karena mereka akan berpisah dengan Ramadan. Begitupun Nabi SAW. Di akhir-akhir bulan Ramadan, apa kata ulama? Menceritakan, menyebutkan
tak kala Nabi SAW berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan daripada ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang yang kita ketahui setiap orang, ya. Orang kalau mau ke kantor kah, mau kemana kah, dia pakai ikat pinggang, pasti persiapan dia, ikat pinggang dia ikat dengan kuat. Kenapa? Jangan sampai lepas, jangan sampai lalai, jangan sampai teledor daripada pakaian atau celana yang dia pakai. Nabi SAW di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan daripada ikat pinggang beliau. Artinya beliau al-jiddu wal ijtihad, lebih bersemangat untuk beribadah di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Di Nabi, sahabat, dan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, para salaf kita, mereka tak kala di akhir-akhir Ramadan, mereka semakin giat beribadah. Beda dengan zaman kita sekarang. Semakin terakhir Ramadan, semakin sunyi masjid. Semakin terakhir Ramadan, semakin menipis, semakin mengurang, semakin maju. Ya, semakin maju. Ya. Inilah kata Nabi SAW, orang yang bersemangat, yang benar-benar di 10 terakhir di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan stempel itqun minan nar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya yang kita tahu daripada hakikat puasanya kita ini, hakikat puasa bukan hanya kita mengetahui daripada rukun, syarat dan lain sebagainya daripada ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Enggak. Tapi bagaimana caranya kita menyempurnakan daripada ibadah kita, baik ibadah sholat, apalagi ibadah puasa yang sekarang kita berada dalamnya. Kita berusaha untuk menyempurnakan daripada ibadah tersebut. Untuk apa? Agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa bukan hanya kita tahu puasa tidak boleh makan, puasa tidak boleh minum dan lain sebagainya. Puasa mengekang daripada hawa nafsu kita. Ya. Tapi tidak, bagaimana cara sempurna daripada amal ibadah puasa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam satu riwayat Mu'adz bin Jabal, ya, dikatakan oleh Nabi SAW, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Ya Mu'adz, aku cinta kepadamu. Apakah hanya dengan kata-kata Nabi SAW mengatakan ya Mu'adz, aku cinta kepadamu, Mu'adz hanya mendapatkan kecintaan Nabi SAW tanpa syarat? Enggak. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, faqul dubura kulla salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi mengatakan ya Mu'adz, aku cinta kepadamu. Artinya kau pertahankan cinta yang ada padaku kepadamu, kau pertahankan dengan minta kepada Allah. Minta apa? A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrik, untuk selalu ingat kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk memperindah, memperbagus daripada ibadahku kepadamu. Dari situlah akan timbul kecintaan Nabi, akan bertahan kecintaan Nabi SAW kepada Mu'adz. Ya. Begitupun puasa kita bukan hanya menahan hawa nafsu, bukan hanya kita tahu dengan syarat dan ketentuan puasa. Anda bagaimana ibadah puasa kita ini menjadi sempurna dan diterima oleh Allah. Itulah hakikat daripada kita berpuasa. Kita tidak mau kita menjadi orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak kata Nabi SAW, mereka orang-orang
yang berpuasa dan mereka tidak mendapatkan pahala daripada puasa mereka. Illal ju' wal atash. Kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Orang yang berpuasa aja, ini orang berpuasa, ya, tapi tidak dapat pahala dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia melalaikan daripada syarat dan ketentuan puasa. Karena dia tidak perhatian bagaimana cara agar supaya puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada upaya untuk menyempurnakan ibadahnya agar supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kalau puasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih. Mungkin kalau ibadah kita, ibadah sholat kita, ibadah haji kita, itu yang mencatatkan daripada pahala dari ibadah-ibadah kita tersebut, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa saum, kecuali puasa, Allah sendiri yang akan mencatatkannya. Wa ana ajzibi, kata Allah, aku yang mencatatkannya dan aku yang akan membalas daripada amal ibadah puasa hamba tersebut. Ini keistimewaan, keutamaan daripada puasa. Ini orang yang puasa, tapi ada orang yang puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Hati-hati. Orang puasa aja ada yang tidak diterima oleh Allah. Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak diterima pahala puasa mereka kecuali yang mereka dapatkan dahaga, lapar dan dahaga. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sembari kita melakukan ibadah puasa, sembari juga kita mengetahui bagaimana cara agar supaya ibadah puasa kita ini sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak ibadah, ya jelas, menjauhkan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ibadah puasa yang riya pun tidak akan diterima oleh Allah. Apa yang dia dapatkan? Hakikat puasa tidak dia dapatkan. Yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Kenapa? Karena riya. Ya. Bahkan di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita kenal, ya, Sultanul Ulama, Sultanul Aulia. Ya, beliau sebagai Sultanul Aulia. Dan beliau tahu isi hati orang karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala beliau melihat orang yang puasa dalam keadaan riya, ada orang berpuasa dalam keadaan riya, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Hai fulan, kau makan dan aku akan menanggung daripada daripada puasamu yang batal. Ini orang sombong, enggak mau katanya. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cuma mengetes agar apa? Agar sifat riya yang ada pada dirinya tadi hilang. Kenapa? Karena dia dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai berapa kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ya fulan, kau makan dan aku akan menanggung daripada pahala puasamu. Aku yang akan pahala kepadamu. Ini orang tidak mau. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu ini orang ahli neraka. Sampai lepas bulan Ramadan ternyata ini orang kafir dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena riya yang ada dalam dirinya tak kalah melakukan ibadah puasa. Ya. Sampai Allah Taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yaqbalallahu, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Orang-orang yang melakukan zakat, mengeluarkan hartanya, orang-orang yang berkorban. Kita lihat nanti kita akan menghadapi ibadah korban di hari raya Idul Adha. Mereka, pahala mereka bukan tak kala mereka menyembelih daripada hewan korban mereka, bukan. Orang ya, berikan korban, dia menyembelih, yang diterima oleh Allah bukan daripada nilai dia menyembelih, nilai darah yang mengalir daripada hewan korbannya, bukan. Walakin yanaluhu taqwa, tapi yang diterima oleh Allah ketakwaannya. Ketakwaannya yang diterima oleh Allah Subhanahu. Begitupun puasa. Yang diterima oleh Allah bukan kita menahan lapar, bukan kita menahan haus, tapi sholat masih bolong-bolong. Alhamdulillah. Ada orang puasa, tapi sholat bolong. Banyak. Kenapa? Ingin dilihat oleh tetangga, ingin dilihat oleh kawan. Jangan sampai dia ngumpul, tapi dia tidak puasa. Dia puasa, tapi sholatnya bolong-bolong. Kira-kira ini diterima oleh Allah? Karena ibadah puasa, ibadah sholat saling berkait. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana proses korban daripada dua anak adalah Adam alaihissalam. Waktu alaihim naba abnai Adam bil haqq, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, lihat mereka dua anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Waktu alaihim naba abnai Adam bil haqq qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Allah innallaha innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Lihat, kalau dua anak Nabi Allah Adam alaihissalam, mereka melakukan korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima. Itu diterima oleh Allah salah satu di antara mereka, yaitu Habil. Ibadah korban Qabil tidak diterima oleh Allah Taala. Sampai dia mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan bunuh kau. Karena ibadah korban yang tidak diterima oleh Allah, dia ingin membunuh daripada saudaranya. Apa kata Habil? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, yang diterima oleh Allah yang bertakwa. Padahal yang diserahkan, yang dipersembahkan oleh Qabil itu hewan korban bagus. Sedangkan Habil hewan korban tidak bagus. Tapi karena hatinya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berpuasa. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala daripada puasa mereka, akan tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus. Majrul hadirin wal mustami'in wal mayamin rahimahumullah. Oleh karenanya itu penekanan untuk kita yang berpuasa agar kita meningkatkan atau menyempurnakan daripada ibadah puasa kita, supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi untuk mereka yang tidak berpuasa, untuk mereka yang bermalas-malasan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan ini setahun sekali. Ramadan 1 tahun sekali. Masih aja mereka tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk beribadah 1 bulan aja. 1 bulan aja mereka beribadah kepada Allah Taala, tidak ada hasrat dalam diri mereka. Sampai Nabi mengatakan, man afdara yawman min Ramadan ila adrin lam yaqdihi qiyamat dahri wa insamahu. 30 hari aja, 1 bulan aja dia stop, tidak bermaksiat, dia stop ya, daripada meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dalam 1 bulan aja dia hormati bulan Ramadan, dia ibadah di bulan Ramadan ya, dia hormati bulan Ramadan dengan ibadah dan puasa dan lain sebagainya. Nabi mengatakan
afṭara yawman, orang yang berbuka, orang yang tidak puasa satu hari dia di bulan Ramadan. Bila udhrin, tanpa uzur, lam yaqdihi qiyamat sahri wa in shamahu. Satu hari dia tidak akan mencukupi qiyamat dahr, semasa dia hidup dia berpuasa untuk menutupi satu hari di bulan Ramadan. Walaupun dia puasa apa? Semasa hidup dia puasa terus untuk apa? Untuk menutup, mengkodok daripada satu hari di bulan Ramadan yang pernah dia tidak berpuasa. Tidak akan pernah cukup. Makanya rugi. Ya. Orang yang tidak berpuasa dengan sengaja rugi. Kita yang kadang-kadang yang puasa merasa lapar dan dahaga luar biasa, sekiranya sampai mau pingsan dah, lemas dan lain sebagainya. Kita yang tahu keutamaan Ramadan dan tahu daripada kebesaran ini pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mau pingsan, kita tidak mau batal. Kenapa? Satu hari di bulan Ramadan tidak akan bergantikan, tidak akan bisa bergantikan semasa dia hidup. Walaupun dia puasa setiap hari, berapa puluh tahun dia puasa untuk membalas atau untuk mengganti daripada satu hari di bulan Ramadan yang dia pernah tidak berpuasa, tidak akan pernah tertutup, tidak akan pernah tertutup. Warawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihima an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu bainama ana na'imun atani rajulani fa'atiyabi jabalan wa ura wa qala Nabi sallallahu bercerita kepada sahabat, tak kala Nabi dalam keadaan tidur, ana na'im, aku dalam keadaan tidur, id atani rajulan, aku didatangi oleh dua pemuda, itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi dalam keadaan tidur beliau didatangi oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa'atiya bi jabalan. Dua malaikat ini membawa Nabi sallam untuk menuju satu gunung. Nabi dibawa untuk menuju satu gunung. Faqala as'id. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada Nabi sallam, naik engkau wahai Muhammad. Dan Nabi mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mampu untuk menaiki gunung ini, aku tidak mampu. Faqala inna sanusahhilahu lak. Kami akan permudah untukmu untuk menaiki gunung ini. Akan kami permudah agar kau bisa menaiki gunung ini. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin shadidatin. Kemudian aku diberikan kemudahan untuk menaiki gunung tersebut. Hatta kuntu fi sawa'il jabal. Tatkala aku di tengah-tengah daripada gunung tersebut, tidak di aswati syaridatin, itu aku diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu suara yang sangat keras. Nabi diperlihatkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah taala suara yang sangat keras, suara orang yang kesakitan. Bagultu ma hadzal aswat, ma hadhil aswat, qalu hadza awa'u ahli nar. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat, itu suara apa yang didengarkan oleh Nabi sallallahu? Suara orang yang menjerit, suara orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada malaikat, ma hadhil aswat, suara apa itu? Apa jawab malaikat tersebut? Hadza awah benar. Ini adalah suara apa? Suara jeritan, longlongan daripada mereka orang-orang ahli neraka. Diperdengarkan oleh Allah saking sakitnya, saking kuat, saking kerasnya daripada suara mereka. Nabi pun diperdengarkan oleh Allah. Tsumman talaqa bi fa idza bi qaumin mu'allaqina ya'rafi bihim masyaqqatan asdaq. Kemudian Nabi
diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pemuda yang mana kakinya digantung, diazab kaki digantung sampai meneteskan daripada darah digantung. Kemudian Nabi mengatakan, "Qabultu man haula?" Siapa mereka wahai mereka? Siapa mereka yang digantung kaki di atas kaki dan kepala di bawah sampai menetes darah dari kaki di atas mereka sampai ke kepala. Karena posisi mereka berbalik. Nabi bertanya, siapa mereka? Qala alladzina yuftiruna qabla tahillahu shaumuhum. Mereka adalah orang-orang yang berbuka qabla tahallul siyamahum. Mereka orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa. Mereka orang-orang yang tidak berpuasa di siang bulan Ramadan, mereka diperlihatkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam azab mereka yang sangat luar biasa, azab yang sangat pedih. Untuk siapa? Untuk mereka yang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Dan Nabi mengatakan bahwa urul Islam wa qawaiduhu salatun alaihinna asasul Islam. Fondasi ahli dan fondasi Islam ini tiga. Dan dari tiga inilah yang terpancar asas daripada Islam. Apa itu? Antara wahidatan bin bunna bahwa biha kafirun halaludan. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan daripada yang pertama asas fondasi Islam ini, yang pertama orang yang meninggalkannya bahwa kafirun, dia akan berhukum kafir. Apa itu fondasi pertama? Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wassalatul maktubah. Yang kedua salat lima waktu wa shaumu Ramadan. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Tiga ini adalah asas orang tersebut bisa dikatakan apakah dia Islam atau bukan. Dia Islam atau bukan. Kalau dia Islam, dia mengatakan dirinya Islam, tapi dia tidak sholat, bukan. Dia Islam mengatakan, tapi dia tidak berpuasa, bukan Islam. Terlebih lagi dia mengatakan Islam, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini orang musyrik. Ini yang membatalkan daripada asas Islam, asasnya daripada Islam maksudnya orang musyrik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ini insya Allah mampu, tapi keluarga kita, tetangga kita, orang-orang terdekat kita, kawan kita, di antara mereka yang pernah kita lihat mereka tidak berpuasa, semoga mereka diberikan mantapan dalam hati mereka. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang durjana, orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan karena waktu yang kita sudah mencukupi. Masuk waktu sholat, insyaallah kita akan sholat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.